Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar amma ba'du. Ya, ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mohon maaf ya atas keterlambatan, dikarenakan saya hampir lupa ya kalau sore ini ada jadwal ya. Ya biasanya di apa namanya di reminder dulu ya. Tapi mungkin karena sama-sama lupa ya. Dan ini juga barusan keinget tadi dan barusan bisa join ataupun masuk ya. Ya, dan ini juga mohon bantuannya untuk kawan-kawan dari panitia untuk tidak bosan-bosannya untuk mengingatkan, dikarenakan ya bisa jadi saya lupa ya, dan juga banyaknya pesan yang masuk di WA juga kadang-kadang itu kalau nggak diberikan reminder untuk bisa masuk di grup Zoom-nya itu juga suatu hal yang untuk saya mungkin sulit ya, dikarenakan memang tidak hafal ya untuk input linknya ya. Ya baik, alhamdulillah ya di sore hari ini kita akan lanjutkan syarah Thalathatil Usul wa Adillatiha yang disusun oleh Syekh Haitham bin Jamil Sarhan ya hafizahullah taala, dan ini adalah pertemuan kita yang ketiga ya. Dan sebagaimana yang sudah kita ketahui ya, pembahasan kita adalah dengan metode diagram ya. Dan kita masuk di poin yang ketiga yaitu al-masail ats-tsalath ya. Yaitu 3 perkara penting ya. Nah, di segmen ini penulis berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal 'amalu bihinna." Kata Syekh, ketahuilah semoga Allah merahmati Anda bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara ini dan mengamalkannya ya. Nah, di sini Syekh Haitham bin Jamil Sarhan hafizahullahu taala, beliau memberikan penjelasan ya, bada'a al-musannifu hadzal juz'a minal matani bid-du'a'i li talibi. Ya, penulis mengawali bagian atau segmen dari matan ini yaitu di bagian ketiga ini, yaitu dengan mengawalinya dengan mendoakan para penuntut ilmu. Lalu kemudian Syekh Haitham menerangkan waqad da'a al-muallif rahimahullahu taala fil usuli thalathati li talibi fi thalathi mawadhi'in. Penulis rahimahullah mendoakan penuntut ilmu di dalam risalahnya al-usulu thalatha ini di 3 bagian. Ya, ada di 3 bagian. Yang pertama fi bidayatil masailil arba'ati, yaitu di awal bahasan tentang al-masailul arba'ah ya, 4 perkara penting yang sudah kita bahas di kesempatan yang lalu. Kemudian yang kedua, thumma, kata Syekh ya, huna indal masaili thalathati. Ya, kemudian yang kedua itu di bahasan kita saat ini, yaitu di pembahasan al-masail ats-tsalatsah. Kemudian yang ketiga ya, wal mau'idul tsalits ya, di segmen atau bagian yang ketiga, yaitu di bagian ketika Syekh atau penulis rahimahullahu taala mengucapkan i'lam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanafiyyata millata Ibrahim. Ketahuilah semoga Allah membimbing Anda kepada ketaatan ya kepadanya, yaitu kepada Allah,
bahwa Al-Hanafiyah itu milahnya Ibrahim dan seterusnya. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya, yaitu segmen ucapan Syekh yang mengatakan hal ini. Nah, kemudian ya Syekh Haitham ya, beliau memberikan keterangan muqaddimatu qabla syarhil masaili ats-tsalatsati. Pengantar sebelum penjelasan al-masail ats-tsalatsah. Yaitu beliau terangkan dulu tentang tauhid di sini. Ya, at-tauhidu lughatan, tauhid secara bahasa atau etimologi adalah masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Ya, bentuk masdar dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Artinya adalah jika dikatakan wahada syai' artinya idza ja'alahu wahidan. Jika dikatakan wahada syai' mentauhidkan sesuatu artinya ia menjadikan sesuatu itu tunggal atau satu. Dan makna syar'an, makna secara istilah atau terminologinya adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifati. Ya, secara syar' atau terminologi artinya adalah ifradullah, yaitu menunggalkan Allah azza wa jalla bima yakhtassu bihi. Ya, sesuai dengan yang khusus bagi Allah, sesuai dengan kekhususan atau keistimewaan Allah yang berbeda dengan makhluknya, minar rububiyyah, dari rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Itu makna tauhid, ya. Nah, kemudian Syekh menerangkan bahwa yanqasimu tauhidu ya ila salasati aqsam. Ya, tauhid itu terbagi menjadi 3 macam, ya. Dan ini pembagian tauhid ini berangkat dari ya namanya istiqra wa tatabbu, ya. Artinya tatabbu wa istiqra yaitu melalui penelitian dan observasi. Kalau misalnya ada yang bertanya, ya, apakah pembagian tauhid menjadi 3 itu suatu hal yang muhdats, yang bid'ah, yang diada-adakan di dalam agama? Maka kita sampaikan bahwa tidak. Karena ya yang namanya taqsimu tauhid, ya pembagian tauhid menjadi 3, ini adalah bukanlah termasuk bid'ah, ya. Tapi ini adalah sebagai bentuk tashil, yaitu pemudahan bagi ya kaum muslimin untuk memahami tentang tauhid, karena sejatinya 3 macam tauhid ini itu sudah ada di dalam Al-Qur'an, diakui ataupun tidak diakui. Artinya sudah ada gitu loh. Cuman ulama mengekstraknya dan menjelaskannya sehingga menjadi suatu hal yang mudah bagi kita. Ya. Juga sebagaimana kita tahu ya tentang pengklasifikasian yang lainnya. Contoh, pengklasifikasian hadis. Ya, itu ada hadis sahih, hasan, dhaif, maudhu dan seterusnya. Bahkan sahih pun juga ada sahih ya li ghairihi, ya. Kemudian hasan pun juga ada hasan li ghairihi dan seterusnya. Jadi pengklasifikasian yang seperti ini adalah berangkat dari hasil istiqra dan tatabbu para ulama dalam rangka untuk apa? Untuk memberikan kemudahan bagi kita. Juga misalnya kita dalam hal ya ilmu qiraah, ilmu tilawah Al-Qur'an. Ya, Nabi juga nggak pernah mengajarkan sebagaimana yang kita pelajari saat ini seperti ilmu tajwid, ya, ilmu namanya makharijul huruf, ya. Ini tidak pernah diajarkan Nabi dengan pengklasifikasian seperti itu. Tapi lisannya Rasulullah dan lisannya para sahabat Nabi ya, ketika membaca Al-Qur'an, inilah yang diambil talaki oleh para ulama-ulama ya, yang dimulai dari para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Akhirnya mereka dalam rangka memudahkan bagi ya kaum muslimin ya, yang mana Islam semakin melebar dan menyebar ya. Dan juga banyak yang masuk Islam itu bukan hanya dari kalangan bangsa Arab yang bisa berbahasa Arab, tapi juga dari bangsa Ajam ya, sehingga dari situ perlu untuk apa diekstrakkan ya, diekstraksi ya
ilmu ya agar lebih mudah bagi kaum muslimin mempelajarinya. Juga dalam ilmu bahasa Arab ya. Ya, dalam ilmu bahasa Arab. Ya, itu juga disebutkan di situ ada huruf ya, ada apa harfun, ada fi'lun ya. ada fa'il, ada maf'ul dan seterusnya. Ini juga ya pengklasifikasian seperti ini juga tidak dilakukan oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika berbicara itu mau nggak mau ya diterima atau tidak diterima. Penjelasan Rasulullah tidak keluar dari kaidah-kaidah tersebut. Artinya di situ ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul, ada ada uh, harfun dan seterusnya ya. Ya. Nah, jadi juga sama tentang macam-macam tauhid ini ya. Itu sebagian orang-orang yang membenci dakwah tauhid ya mengatakan bahwasannya pembagian tauhid menjadi 3 macam ini adalah seperti akidah taslis atau akidah trinitas ya orang-orang Nasrani. Menurut mereka seperti itu. Ya. Kenapa demikian? Karena mereka nggak ngerti hakikat daripada tauhid, ya. Dan mereka nggak ngerti tauhid itu sendiri gitu loh. Karenanya jangan heran ya apabila mereka yang menuduh tentang adanya taksimu tauhid ya, pembagian tauhid menjadi 3 ini, mereka sejatinya adalah orang-orang yang banyak jatuh kepada perbuatan kesyirikan, baik itu syirkul asghar ataupun syirkul akbar. Ya. Padahal kalau kita lihat dari suratul Fatihah itu pembagian tauhid ini sudah ada ya. Nanti akan kita singgung sedikit ya. Nah, oleh karena itu Syekh Haytham ya bin Jamil Sarhan hafizahullah di penjelasan beliau ini ya. Beliau memberikan muqaddimah dulu ini ya sebelum membahas tentang al-masail ats-tsalatsa ya. Tentang ya tentang 3 masalah penting yang akan kita bahas ini. Beliau mengatakan yanqasimu tauhidu ila salasati aqsam. Tauhid terbagi menjadi 3 macam. Ya, ada 3 macam tauhid. Pertama adalah tauhidur rububiyah. Tauhidur rububiyyati. Ya, tauhid rububiyah. Ya. Maknanya adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bi af'alihi. Mengesahkan atau menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Atau dengan kata lain, ifradullahi ta'ala fi af'alil khaliq, di dalam perbuatan sang khaliq, yaitu Allah sendiri. Artinya kita mengesahkan Allah di dalam perbuatannya Allah. Au juga disebutkan oleh Syekh ya di sini adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki wat tadbiri, atau bil khalqi wal milki wat tadbiri ya. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam 3 hal. 3 hal pokok ya. Ini bukan pembatasan tapi inti. Pertama di dalam penciptaan. Ketika kita mengatakan Allahu Rabb artinya Allah Khalik, Allah pencipta. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan kita. Yang kedua fil milki atau fil mulki. Bedanya fil mulki di dalam kekuasaannya, fil milki di dalam kepemilikannya. Ya. Kepunyaan ya. Jadi Allah adalah Al-Malik, baik mim panjang atau mim pendek. Kalau mim pendek berarti Al-Milki, Allah pemilik. Kalau mim panjang artinya Al-Malik, mim ya, artinya adalah fil mulki, kerajaan, Allah yang memiliki, yang menguasai. Artinya apa yang Allah ciptakan, Allah miliki dan Allah kuasai. Kemudian fit tadbiri, di dalam pengaturan. Artinya Allah mudabbir. Allah yang mengatur seluruh apa yang Allah ciptakan. Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan kekuasaan Allah. Sesuai dengan keadilan Allah. Sesuai dengan hikmah Allah. Ya, Allah tentukan semuanya. Jadi 3 inti sari dari rububiyah itu ada pada 3 kata ini. Yaitu fil khalqi wal milki atau mulki wat tadbiri. Ya, Allah pencipta, Allah pemilik dan penguasa, dan Allah pengatur. Ya. Ini intisari dari tauhid rububiyah. Dalilnya surat Al-Fatihah ya ketika kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
Ya, segala pujian yang paling tinggi, paling sempurna yang berangkat dari keagungan, ya pengagungan dan kecintaan adalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Rabb artinya Allah pencipta, pemilik, penguasa dan pengatur alam semesta. Jadi di sini ada dalil tauhid rububiyah. Kemudian tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah, ya kalau tauhidul rububiyah dari kata apa? Rabb. Tauhidul uluhiyah dari kata apa? Ilah, ya ilah. Allahu ilahuna. Allah adalah sesembahan kami. Artinya ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Atau ifradullahi subhanahu wa ta'ala fi af'alil ibad. Ya, mengesahkan Allah di dalam ibadah atau mengesahkan Allah di dalam perbuatan hamba. Kalau tadi rububiyah di dalam perbuatan sang khalik, Allah. Uluhiyah di dalam perbuatan kita, manusia, makhluk. Artinya salat kita, puasa kita, haji kita, umrah kita, semua amal-amal soleh kita adalah kita tujukan untuk Allah. Perbuatan kita, kita tujukan untuk Allah. Itulah tauhid uluhiyah. Di surat Al-Fatihah itu dengan jelas ya, yaitu bahkan kata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang menjadi intisari surat Al-Fatihah yaitu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ini dalil yang kuat tentang tauhid uluhiyah. Karena hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Ini pula yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta, nak minta kepada Allah. Jika kamu mau mohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan kepada Allah. Baru kemudian ada tauhidul asma'i was sifat. Tauhid asma was sifat. Artinya adalah ifradullahi bima samma wa wassafa bihi nafsahu fi kitabihi au ala lisani rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu mengesahkan Allah di dalam apa-apa yang Allah namakan atau Allah beri nama dan Allah berikan sifat untuk dirinya sendiri di dalam kitabnya Al-Qur'an atau yang disifatkan oleh lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa dzalika bi itsbati ma atsbata li nafsihi. Yang demikian adalah dengan cara menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya. Nafyin ma nafa'anhu ma nafa an nafsihi, dan menafikan apa yang Allah tolak atau Allah nafikan dari dirinya min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa ghairi takyifin wala tamtsilin, tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamtsil. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh ya sedikit di slide berikutnya. Nah, jadi kata Syekh di sini beliau memberikan keterangan ya, al asma was sifatu tauqifiyatun. Ya. Tapi ya, asma dan sifat itu adalah sifatnya tauqifiyah. Dikatakan tauqifiyah artinya baku, abstain dia. Dikatakan abstain artinya kita berdiam diri, tidak menetapkan dan tidak menolak. Ya, artinya ini perkara yang baku. Maksudnya, ya, dikatakan tauqifiyah adalah la yuthbat illa bid-dalil. Tidaklah ditetapkan kecuali harus ada dalilnya. Itulah makna tauqifiyah. Jadi tauqifiyah itu artinya sesuatu yang baku. Nggak boleh ditetapkan dengan akal kita, dengan perasaan kita, dengan perkiraan kita, dengan zon kita, dengan asumsi kita, dengan dugaan kita. Enggak boleh, harus dengan dalil dari Quran atau Sunnah. Karena ini perkara yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk nama-nama Allah. Yang paling tahu tentang Allah siapa? Allah sendiri. Yang paling tahu tentang sifat Allah siapa? Allah sendiri. Yang paling tahu tentang perbuatan Allah siapa? Allah sendiri. Kemudian manusia yang paling tahu adalah Rasulullah. Karena itu tidak boleh ditetapkan kecuali apabila Allah dan Rasulnya menetapkan untuk dirinya. Makanya dikatakan al-asma was sifatu tauqifiyatun. Asma was sifat itu tauqifiyah, artinya baku, ya. Yutawaqqafu fiha
ala ma warada fil kitabi was sunnati. Artinya dia sifatnya tawakuf, ya, abstain, tidak ditetapkan kecuali dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wadzalika, dan yang demikian ini adalah dengan cara biitsbati ma athbatahu Allah Subhanahu wa taala li nafsihi fi kitabihi aw ma athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan cara menetapkan segala apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang apa yang Allah tetapkan untuk dirinya di dalam kitabnya Al-Qur'an dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya di dalam hadis yang sahih. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah isbat adalah wa nafyi ma namanya nafahullahu subhanahu wa ta'ala an nafsihi fi kitabihi au nafahu anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu menolak atau menafikan apa yang dinafikan Allah dari dirinya di dalam kitabnya atau yang dinafikan oleh Rasulnya, ya, di dalam hadisnya. Contohnya misalnya adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 255. Allah menyebutkan la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tidaklah mengantuk dan tidaklah tidur. Karena mengantuk dan tidur sifat yang menunjukkan ajzu, kelemahan, ya. Menunjukkan sifat yang lemah. Jadi makhluk saja yang mengantuk dan tidur. Allah adalah berbeda dengan makhluknya. Allah memiliki sifat yang sempurna. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Artinya mengantuk dan tidur sifat yang dinafikan oleh Allah. Apabila Allah menafikan secara tegas di dalam Al-Quran dan juga dinafikan oleh Rasulullah, maka kita wajib menafikannya. Atau juga di dalam ayat yang lain, surat Qaf ayat 38, Allah mengatakan wa ma massana mil lugub, ya. Dan kami tidak ditimpa dengan perasaan letih sedikit pun, ya. Atau kami tidak merasa lelah atau capek sedikit pun. Karena makhluk yang bisa capek, yang bisa lelah, yang bisa letih, Allah tidak bisa. Jadi keletihan, kecapean, ya, itu tidak disifatkan kepada Allah. Karena ini adalah sifat lemah. Allah menafikannya. Maka apabila Allah nafikan, maka kita wajib menafikannya. Ya. Nah, lalu kemudian kata Syekh di sini, ya, min ghairi, ya, tanpa melakukan tahrifin. Apa tahrif? Tahrif itu artinya merubah-rubah sebagian atau seluruhnya. Baik merubah hurufnya atau merubah maknanya. Contoh tahrif apa? Contoh misalnya kata istiwa. Ya, sebagaimana dalam surat Thaha Allah menyebutkan Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman alal arsy, di atas ars istawa. Ya, makna istawa diterangkan oleh para ulama Ahlus Sunnah, artinya adalah ala wartafa'a. Artinya adalah berada di atas dan tinggi. Allah berada di atas dan berada di ketinggian di atas arsy-Nya. Itu maknanya. Tapi sebagian kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemahaman filsafat atau lebih mendahulukan rasio atau akal ketika berbicara tentang Allah, sementara akal tidak mampu menjangkau Allah, ya, tujuannya bagus, tanzih, untuk mensucikan Allah dari sifat kurang, tapi hanya menggunakan pendekatan akal, tidak tunduk kepada dalil. Ya, menurut mereka tidak layak bagi Allah itu beristiwa di atas arsy. Karena kalau Allah beristiwa di atas arsy, konsekuensi logika menurut mereka, ya, nah ini konsekuensi logika ini berarti mereka sudah melogikan Allah. Ya, mereka sudah melakukan pendekatan dengan logika ketika berbicara tentang Allah. Berarti Allah butuh tempat. Tempat itu makhluk. Berarti Allah dikungkung oleh makhluk. Dan tidak mungkin Allah butuh dengan makhluknya. Karena apabila Allah butuh dengan makhluknya, berarti sudah hilang sifat kesempurnaan Allah. Dan kemudian kalau dikatakan Allah bertempat, berarti Allah butuh dengan tempat. Dan kemudian berarti ada yang lebih besar daripada Allah, arsy-Nya. Karena biasanya yang namanya tempat lebih gede daripada yang menempati. Nah, ini logika-logika seperti ini berangkat dari mana? Logika berbicara tentang Allah dengan akalnya. Padahal kewajiban kita adalah menetapkan sebagaimana datangnya.
Dan kita serahkan hakikatnya, kaifiatnya itu kepada Allah. Dan akal kita nggak mampu menjangkaunya. Cukup kita serahkan kepada Allah. Nah, ini berarti melakukan tahrif, ya. Tahrifnya kata istiwa diganti kata apa namanya? Istawa diganti istaula. Maknanya adalah istaula. Istaula artinya adalah menguasai. Padahal makna secara bahasa istaula itu artinya seseorang yang menguasai sesuatu negeri atau wilayah, ya, yang sebelumnya tempat itu dikuasai oleh yang lainnya, lalu kemudian digulingkan, kemudian baru dia menguasainya. Nah, berarti kalau dikatakan istaula berarti seakan-akan Allah ya menguasai sesuatu yang sebelumnya dikuasai oleh sebelum Allah. Ini jelas suatu hal yang lebih tidak benar lagi gitu loh. Dan yang suka mentahrif ini adalah orang Yahudi. Ya. Kemudian di situ ada ta'til. Ta'til itu ini akidahnya Jahmiyah. Menolak sebagian ataupun seluruhnya. Ya, sebagaimana ada Jahmiyatulen yang menolak semua sifat-sifat Allah. Ya, karena menurut mereka berbilangnya sifat menunjukkan berbilangnya zat. Kalau dikatakan Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, ya, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Muhaimin, kemudian misalnya kita katakan ada taruhlah 99 sifat, berarti Allah memiliki 99 zat. Dan mereka tujuannya sekali lagi baik katanya. Ya, supaya untuk menghindarkan tentang tuduhan berbilangnya zat, mereka menolak nama-nama dan sifat Allah. Tapi ternyata mereka jatuh kepada kekufuran. Karena Jahmiyah ini oleh para ulama dikafirkan. Kenapa? Karena ketika mereka menafikan dan menolak sifat-sifat pada Allah, itu kaidahnya adalah sesuatu yang tidak wujud, sesuatu yang al-adam, ya, al-adam itu yang tidak ada, maka tidak memiliki sifat. Ketika mereka menolak sifat-sifat dan nama-nama bagi Allah, ya itu berarti konsekuensinya mereka menolak ya Allah itu, ya artinya mereka sadar nggak sadar mereka menetapkan Allah itu nggak ada, karena sesuatu yang tidak ada itu tidak bisa diberikan atribut dan sifat. Nah, ini jelas suatu hal yang menyimpang. Atau takyif, mendeskripsikan kaifiatnya, berusaha menggambarkan, oh wajahnya Allah begini, tangannya Allah begini, caranya Allah nuzul di langit dunia begini, dan seterusnya. Ini juga termasuk ya pemahaman yang sesat. Atau tamtsil, yang menyamakan Allah dengan selainnya. Cara melihatnya Allah sama seperti cara melihatnya makhluk. Allah punya mata, matanya Allah sama dengan matanya makhluk. Nah, ini adalah di antara ya paham-paham yang sesat, yang keliru, yang dinafikan oleh ahlu sunnah. Ya, jadi ya ahlu sunnah menetapkan tentang nama-nama dan sifat Allah adalah sebagaimana datangnya Allah tetapkan untuk dirinya dan ditetapkan oleh Rasulullah, dan kita menafikan apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya, ya kita menerima sebagaimana datangnya tanpa melakukan tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil. Ya. Nah, lalu kemudian ya ini kita lanjut ke matan dari al-masail ats-tsalatsah, ya. Jadi dari 3 masalah penting. Yang pertama al-ula, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, ya. Ini masalah yang pertama, ya. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalah bal arsala ilaina rasulah faman ata'ahu dakhala al-jannata wa man asahu dakhala an-nara. Wa dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah fa'asa fir'aunu rasulah fa'akhadnahu akhdaw wabilah. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, masalah pertama dari al-masail ats-tsalatsa adalah Allah Subhanahu wa taala ya khalaqana, menciptakan kita, wa razaqana, dan memberikan kita rezeki. Wa lam yatrukna hamalah, dan tidak mengabaikan atau meninggalkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulah, tapi Allah utus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, siapa yang menaati rasul masuk surga.
Wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mendurhakai atau memaksiati Rasul masuk neraka. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul yang menjadi saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Firaun, fa'asa fir'aunu rasula, ya, tapi ternyata Firaun itu memaksiati atau mendurhakai rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhda wabila. Kemudian kami siksa Firaun dengan siksaan yang berat. Jadi ayat ini mengandung ancaman bagi mereka-mereka yang mendurhakai Rasul. Nah, kita perhatikan penjelasan ya Syekh Thawb Haitham ya di sini, karena ini penjelasan Syekh mengandung ya penjelasan tentang ya tadi poin pertama yang kita bahas, yaitu tentang tauhid rububiyah dan asma wa sifat ya. Nah, jadi di sini Syekh ingin menerangkan dulu tentang ringkasan al-masail ya, al-masailu thalath. Jadi al-masailu thalath yang kita bahas ini adalah intisarinya. Ya, ada 3 masalah. Ya. Ya. Yang pertama, al-mas'alatul ula adalah tauhid rububiyah wa tauhid al-asma wa sifat. Tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Kemudian al-mas'alah tsaniyah ya adalah tauhidul uluhiyah. Ya. Masalah kedua adalah tauhid uluhiyah. Kemudian al-mas'alah tsalitsah al-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku kesyirikan. Nah, kemudian Syekh menerangkan dari keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tadi yang sudah kita baca yang slide sebelumnya, ya. Al-mas'alatul ula, ya, di masalah pertama ini atsbata fiha al-muallif rahimahullahu taala tauhid rububiyyati wa tauhid al-asma'i was sifati. Penulis menetapkan di dalam ya bahasan tentang masalah pertama ini adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Buktinya apa? Buktinya ucapan beliau yang tadi ya. Kalau kita perhatikan nih, nah ini al-ula annallaha khalaqana wa razaqana. Ya, annallaha khalaqana. Allah menciptakan kita. Artinya Allah huwal khaliq. Allah adalah sang khaliq. Khaliq berarti menunjukkan Rabb. Berarti ini menetapkan tauhid rububiyah. Wa razaqana. Dan Allah memberikan kita rezeki. Ya, karena Allah adalah Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Dan ini termasuk tauhid rububiyah sekaligus asma wa sifat. Karena di antara nama Allah adalah Allah memiliki nama Ar-Razzaq dan Allah memiliki sifat Allah lah yang maha memberikan rezeki. Kemudian walam yatrukna hamalah, dan Allah tidak mengabaikan atau meninggalkan kita begitu saja, ya. Artinya mu'attilina ya la awamir wala nawahi, yaitu Allah tidak mengabaikan kita, tidak dengan memberikan perintah ataupun tidak memberikan larangan. Artinya walam yatrukna hamalah, Allah itu tidak membiarkan kita dengan begitu saja. Artinya Allah itu tidak membiarkan kita tanpa perintah dan larangan. Maksudnya di antara bentuk perhatian Allah, Allah berikan kita perintah dan Allah berikan kita larangan. Nah, di antara buktinya bal arsala ilaina rasulah. Allah utus kepada kita seorang rasul. Karena seorang rasul itu di antara tugasnya adalah beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya, rasul itu membawa perintah dan larangan, ya. Nah, sehingga perintah dan larangan itu adalah bagian dari perhatian Allah kepada hamba. Nah, lalu kemudian Syekh di sini menerangkan tentang tujuan diutusnya Rasul, ya. Al-ghayatu min irsalillahi ar-rusul alaihi salam, ya. Ya, tujuan Allah mengutus para rasul alaihi salam. Pertama, tujuannya adalah untuk iqamatul hujjah alal khalqi, untuk menegakkan hujjah kepada makhluk. Artinya makhluk itu yang ada di muka bumi dengan diutusnya Rasul, maka telah tegak hujjah atas mereka. Artinya Allah sudah memberikan mereka adawat li ta'allum, ya, indra-indra untuk belajar. Sehingga dengan indra untuk belajar ini seharusnya mereka bisa mempelajari
tentang apa yang telah ditinggalkan oleh para rasul. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 15, "Wa ma kunna mu'adzabina hatta nab'atsa rasulah." Ya, dan kami afwan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Ya, "Wa ma kunna mu'adzibina." Dan kami tidaklah akan menyiksa ya hatta nab'atsa rasulah, sampai kami mengutus seorang rasul. Kemudian yang kedua, ya tujuan diutusnya Rasul adalah sebagai rahmah, wujud rahmah atau kasih sayang Allah. Sebagaimana surat Al-Anbiya 107 Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta. Nah, kemudian kita beranjak ke al-mas'alatu tsaniyah, ya. Masalah yang kedua. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau mengatakan annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, kata Syekh yang kedua adalah annallaha la yardha, Allah tidak ridha. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya meskipun Allah menciptakan ada kesyirikan dan ada kekafiran, tapi Allah tidak ridho dengan kesyirikan dan kekafiran tersebut. Lalu kenapa Allah ciptakan? Ya, maka jawabannya adalah pertama, min babil adab, Allahu la yus'al wa hum yus'alun. Allah hendaknya tidak ditanya kenapa-kenapanya, tapi kita yang akan ditanya oleh Allah. Mereka yang akan ditanya. Itu kaidah pertama sebagai adab kita. Ya, jadi tidak sepatutnya kita mempertanyakan apa yang Allah lakukan. Tapi boleh dalam rangka mencari hikmah, mencari faidah, ya, yaitu dalam rangka untuk mencari hikmah. Kenapa Allah menciptakan adanya orang-orang kafir? Bukan dalam rangka untuk mempertanyakan, tapi mencari hikmah. Nah, jadi yang kedua, ya, jawabannya adalah, ya, kenapa Allah menciptakan ada orang-orang kafir? Itu bahwasanya Allah memiliki iradah, kehendak. Kehendak Allah kata para ulama itu, ya, terbagi menjadi dua. Iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Ya, iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Iradah kauniyah artinya kehendak Allah yang bersifat kauni, berlaku untuk seluruh makhluknya. Ya. Artinya semua itu Allah sudah kehendaki. Adanya orang kafir, adanya muslim, adanya orang jahat, adanya orang baik, itu adalah iradah kauniyah Allah. Berjalan sesuai dengan kehendak Allah yang bersifat kauni. Meskipun demikian, ada iradah syar'iyah. Iradah syar'iyah artinya kehendak Allah yang syar'i. Kehendak Allah yang syar'i ini kaitannya dengan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Jadi Allah meridhoi keimanan dan Allah membenci kekafiran. Allah meridhoi keislaman. Tapi Allah tidak ridha dengan, ya, kekufuran. Allah mencintai tauhid dan Allah membenci syirik. Nah, jadi ada kaitannya di situ. Nah, lantas kenapa kok Allah Subhanahu wa taala kalau misalnya Allah menghendaki kebaikan, tapi kenapa Allah menciptakan ada keburukan? Lil hikmah, untuk hikmah. Karena sejatinya disitulah letak perjuangan dan ujian kita sebagai manusia. Dunia ini adalah negeri imtihan, negeri ujian bagi kita, cobaan. Ya, dan Allah sudah berikan kepada kita, ya, adawat, instrumen, potensi, dan Allah berikan kepada kita juga iradah, kehendak. Meskipun kehendak kita itu muqayyadah, kehendak manusia itu terbatas. Tapi kehendak Allah ini, ya, tapi kehendak makhluk ini, itu Allah berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan kepadanya jalan kebaikan, jalan kefajiran dan jalan ketakwaan. Artinya artinya manusia, ya, Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk memilih, untuk ikhtiar, untuk memilih baik dan buruk. Karenanya, kalau kita perhatikan, Allah ketika memberikan beban syariat taklif, itu tidak langsung, tapi Allah berikan kesempatan kepada anak manusia hingga dia sampai mencapai usia bulugh, usia dewasa, usia balik, dan sudah memiliki kemampuan bernalar yang baik, sudah akil. Dan kemampuan bernalar yang baik ini diawali dengan di usia sebelumnya dengan kemampuan tamyiz,
Tamyiz ini berarti kemampuan manusia untuk bisa memilah-milah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Artinya manusia sudah diberikan kemampuan untuk melakukan hal seperti itu. Nah, oleh karena itu, manusia bisa tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, tinggal mana yang hendak dipilih oleh manusia. Apakah dia memilih kebaikan ataukah dia memilih keburukan. Ya. Sementara kebaikan dan keburukan itu adalah ciptaan Allah dan itu ujian ya dari Allah. Nah, oleh karena itu makanya Allah memiliki iradah syar'iyah yang kembalinya kepada keridhaan dan kecintaan Allah. Di sini Allah mengatakan, di sini Syekh mengatakan ya, mohon maaf. Annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi. Ya, bahwasanya Allah tidak ridha jika dirinya disekutukan dengan sesuatu apapun di dalam ibadah kepadanya. Ya. La malakun muqarrabun, baik itu ya malaikat yang dekat, misalnya Jibril alaihissalam yang dekat dengan Allah, itu dijadikan sebagai padanan ataupun partner ataupun sekutu bagi Allah. Maka Allah tidak ridho. Wala nabiyyun mursalun, tidak pula nabi yang diutus. Karenanya tidak boleh seseorang beribadah meminta berdoa kepada malaikat atau kepada nabi. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, ya wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya, ia di samping menyembah Allah. Yaitu ada salah ketik ya, bukan janganlah kami, tapi janganlah kamu. Nah, Syekh Haytham hafizahullah menerangkan, al-mas'alatu tsaniyatu fiha itsbatul uluhiyyati lillahi ta'ala. Ya, masalah kedua ini mengandung penetapan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallifu rahimahullah, penulis berkata, annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun. Ya, Allah tidak ridho jika dia disekutukan dengan sesuatu apapun. Kata ahadun di sini bentuknya adalah nakirah. Nakirah artinya adalah indefinitif ya. Kalau di dalam bahasa Arab itu kan ya, kalau kita perhatikan di situ apabila disebutkan isim itu dengan alif lam itu ma'rifah. Artinya sudah definitif. Ya, jika tidak disertai dengan alif lam biasanya diikuti dengan tanwin. Ya. Nah, itu biasanya sifatnya nakirah atau indefinitif ya. Nah, sesuatu yang nakirah itu biasanya sifatnya adalah umum ya. Makanya dikatakan ya, kata ahadun nakirah ta'ummu kulla ahadin. Artinya dia sifatnya umum, mencakup segala sesuatu. Ya, setiap segala sesuatu itu sudah dicakup dengan kata ahadun yang sifatnya nakiro ini. Ya, artinya mencakup segala sesuatu di sini ya, baik itu nabi, au wali, au jinni, au malak, au saleh, au itu apa namanya? Ghairihi. Kainan man kana. Ya, baik itu nabi, wali, jin, malaikat, orang soleh atau siapapun itu, maka tidak boleh menyekutukan Allah dengannya. Dalilnya firman Allah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masjid-masjid Allah itu adalah milik Allah, janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping kamu menyembah Allah. Ya. Coba Anda perhatikan kata fala tad'u ma'allahi ahadan. Kalau kita perhatikan ya, banyak orang yang salah paham. Itu dikatakan syirik itu hanya semata-mata menyembah selain Allah. Maka itu syirik. Ya, itu syirik. Ya. Tapi sebenarnya yang dikatakan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu tidak hanya untuk orang-orang yang menyembah selain Allah saja. Tapi untuk orang-orang yang menyembah Allah dan menyembah selain Allah bersamaan. Berbarengan. Artinya, ketika dia berdoa kepada Allah, dia juga berdoa kepada selain Allah. Nah, itu juga syirik. Makanya dikatakan wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dikatakan ma'a, bersama dengan Allah. Di samping Allah menyembah selain Allah. Itulah syirik. Nah, lalu kemudian apa maksud penafsiran kata masjid di sini diterangkan oleh Syekh Haytham ya bin Jamil Sarhan hafizahullah taala. Ya, beliau menerangkan bahwa fi ma'nal masajid thalatha aqwalin. Ya, tentang makna masjid ada 3 pendapat ya. Tapi beliau menerangkan wa yasihul jam' bainahuma. Tapi yang tepat adalah mengkompromikan atau mengumpulkan kesemua makna tersebut. Makna yang pertama adalah al-masajidu al-mabniyatu allati buniyat hatta yu'badallahu fiha. Masjid yang dibangun untuk dijadikan tempat ibadah sebagaimana masjid yang kita saksikan
yang ada bangunannya sebagai tempat sholat, sebagai tempat ibadah, sebagai tempat sujud. Maka ini yang dimaksud dengan wa annal masajidah. Atau yang kedua, yang dimaksud dengan al-masajid di sini adalah a'dha'us sujudi, anggota-anggota sujud. Artinya anggota tubuh yang digunakan untuk kita bersujud. Jadi sebagian ulama berpendapat itu adalah sebagai makna al-masajid, anggota tubuh. Ya, anggota-anggota sujud. Atau yang ketiga maknanya adalah al-ardu. Bumi seluruhnya itu adalah termasuk masjid. Karena Nabi SAW pernah bersabda, wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran. Dan dijadikan untukku bumi itu sebagai masjid dan sebagai tempat untuk sujud, ya masjid dan tempat yang suci. Jadi bisa dipakai untuk toharah, ya. Jadi debunya bisa dipakai untuk bersuci, untuk tayammum, ya, untuk toharah. Dan ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita, tidak diberikan kepada Nabi-Nabi sebelumnya. Nah kemudian kata fala tad'u ma'allahi ahada, dan janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ya, kata ahad dan di sini kata ahad, ya. Jadi perhatikan kata ya fala tad'u ma'allahi ahadan. Yang terakhir kata ahadan, ya. Artinya seorang pun atau satu pun, sekali lagi dikatakan Syekh di sini adalah bentuknya nakirah, ya, indefinitif fi siyakin nahyi, dalam siyak konteks larangan. Artinya fata'ummu kulla ahadin, mencakup segala sesuatu, semua orang, ya, semua apapun. Walidzalika qala al-Imam rahimahullah fi awalil mas'alati tsaniyah. Karena itulah penulis, yaitu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau berkata di awal bahasan al-mas'alati tsaniyah, ya, masalah yang kedua yang kita bahas ini, annallaha la yardha an yushraka ma'ahu ahadun. Allah tidak ridha jika dia disekutukan dengan sesuatu apapun, yakni kainan man kana, yaitu siapapun atau apapun itu, ya, baik itu nabiyun, aw waliyun, aw jinniyun, aw salihun. Nabi, wali, jin, atau orang saleh. Maka Allah tidak boleh, ya, disekutukan, ya, atau orang beribadah kepada Allah dan menyebut atau menyamakan, ya, selain Allah seperti para nabi, para wali, jin, ataupun orang-orang saleh. Nah, kemudian yang ketiga, ya, ini di bagian yang terakhir, ya, yaitu al-mas'alatu tsalitsatu. Ya, yaitu masalah yang ketiga. Penulis berkata, anna man ata'a rasula, dan siapa yang menaati Allah, menaati Rasulullah, wa wahhadallaha ta'ala, dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin, wa dalilu qaulu ta'ala. Ya, siapa yang taat kepada Rasul dan mentauhidkan Allah, nggak boleh dia loyal, berwala, ya, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, nggak boleh dia berwala kepada orang-orang, ya, yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang itu adalah kerabat dekatnya. Dalilnya firman Allah surat Al-Mujadilah ayat 22. Allah mengatakan, la natajidu qauman, ini sifatnya para sahabat Nabi, ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kamu tidak akan dapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Seringkali kita dapati, ya, Allah dan Rasulnya itu menggandengkan antara al-imanu billah dan al-imanu, ya, bil yaumil akhir. Iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Ya, iman kepada Allah itu adalah pondasinya. Iman kepada hari akhir itu merupakan buah, ya, artinya itu menunjukkan hari pembalasan atas keimanan kita kepada Allah. Ya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yuwaduna man hadallaha wa rasulahu, ya. Yuwaduna yaitu berkasih sayang kepada man hadallaha wa rasulah, kepada orang yang menentang atau kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun mereka adalah bapak-bapak mereka, au abna'ahum, atau anak-anak mereka, au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, au asyiratahum, ataupun keluarga-keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul imanah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah
catat ya, Allah telah menetapkan ya fi qulubihim al-iman, di dalam hati-hati mereka keimanan. Wa ayyadahum biruhim minhu. Wa ayyadahum, dan Allah menolong mereka atau menguatkan mereka biruhim minhu, yaitu dengan roh darinya. Artinya para ulama menerangkan yaitu pertolongan berupa malaikat ya. Pada saat terjadi peperangan, ya Allah tolong orang-orang beriman. Ya. Itu diantara yang diterangkan oleh para ulama mufassirin. Kemudian wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Kemudian Allah masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya Allah ridha kepada mereka dan mereka pun juga ridha kepada Allah. Ya. Mereka ridha dengan segala keputusan Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itu adalah hizbullah, golongan Allah, kelompok Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Dan ketahuilah bahwasanya hizbullah, golongan Allah, itulah orang-orang yang beruntung. Nah, Syekh menerangkan di sini al-mas'alatu tsalitsatu bayyana fiha al-muallif rahimahullahu taala wujubal bara'ati minasyirki wa ahlihi. Masalah ketiga ini ya penulis menerangkan ya kewajiban untuk berlepas diri, bara'ah, dari kesyirikan dan dari para pelakunya. Dan dikatakan di sini bahwasanya al-bara'atu minasyirki wa ahli takunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Berlepas diri kepada kesyirikan dan pelakunya itu harus dilakukan dengan tiga hal. Dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota tubuh. Ya, bil qalbi, dengan hati, bagaimana caranya? Bi an tubghidul kuffara wa a'yadahum wa ihtifalatihim wa khususan asyirkiyati wal bid'ah allati 'indahum. Caranya dengan membenci kekafiran, peringatan-peringatan dan perayaan-perayaan mereka, terutama kesyirikan dan kebid'ahan yang ada pada mereka. Kemudian yang kedua, bilisan. Berlepas diri dengan lisan, diantaranya contohnya ini yang dibawakan oleh Syekh Haytham adalah ucapan Nabi Ibrahim kepada ayahnya yang mengatakan innani bara'um mimma ta'budun. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang engkau sembah. Ini ucapan Nabi Ibrahim kepada bapaknya Azar, ya. Kemudian yang ketiga, lalu kemudian dalil berikutnya adalah surat Al-Kafirun, disebutkan di sini qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang yang kafir, ya aku tidaklah menyembah apa yang engkau sembah dan engkau tidaklah menyembah apa yang aku sembah, dan aku bukanlah orang yang menyembah apa yang engkau sembah, dan kalian juga bukanlah penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian yang ketiga, ya bil jawarih, dengan anggota tubuh. Dengan cara apa? Bi'adami musyarakatihim fi ihtifalihim au tuqusihim au libasihim au fiha hum alaihi min mu'taqadin, ya, yaitu tidak turut serta di dalam perayaan upacara kematian, cara berpakaian, atau di dalam hal-hal yang merupakan keyakinan mereka. Ini mohon maaf ya, ini bukan kebiasaan ya. Jadi ketika saya menerjemah ada kesalahan baca ya. Yang saya baca apa namanya? Ya, hum alaihi min mu'tadin, ya, padahal mu'taqadin, ya, bukan cuma kebiasaan khusus, tapi mu'taqad, ya, yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan mereka yang berangkat dari ideologi atau keyakinan mereka. Nah, jadi ini adalah al-masail ats-tsalatsah yang diterangkan oleh Syekh Haytham bin Jamil Sarhan hafizahullah taala dari syarah Tsalatsatul Usul yang kita pelajari pada sore hari ini ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti di bagian yang keempat. Di bagian yang keempat ya kita akan belajar ke poin berikutnya ya, yaitu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan dengan kaitan yang berkaitan dengan ini ya, doa ya, atau poin-poin ibadah ya.
Dan juga kita akan baru masuk ke al-usulu thalathah, ya, ketiga tiga landasan utama, ya. Nah, cuman sebelumnya nanti kita akan mengulang lagi sedikit di poin yang ketiga, ya, yaitu tentang ahamiyatu dirasatu tauhid, ya, urgensi mempelajari tauhid. Karena ini nanti yang akan disebutkan oleh Syekh, ya, yang sebagaimana tadi diterangkan oleh Syekh Haitham, yaitu i'lam arsyadakallahu li ta'atihi, ya, annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun yuwahhidun. Ya, ini nanti yang kita bahas pada pertemuan berikutnya. Kita sudah masuk ke bahasan, ya, al-usulu thalathah. Dari bahasan-bahasan kita tentang, ya, thalathatul usul, dan, ya, ini masih bahasan kita cukup panjang, ya, untuk menyelesaikan kitab atau risalah thalathatul usul ini. Tapi alhamdulillah, ya, Syekh Haitham bin Jamil Sarhan hafizahullah, beliau bisa membuat, ya, semacam poin-poin penting, ya, berupa skema-skema dan bagan-bagan, ya, seperti mind mapping gitu, ya, sehingga kita bisa mempelajarinya dengan lebih mudah, lebih urut, dan lebih sistematis, dan juga tidak begitu panjang, ya. Jadi ini adalah di antara metode yang baik yang untuk kita pelajari sebenarnya. Nah, baik, mungkin masih ada sedikit waktu sebelum kita tutup, ya. Udah ada pertanyaan di sini dari Bu Hamidah, ya, di sini. Ustadz, mengenai berlepas diri dengan hati, lisan, dan bagian tubuh, bagaimana strategi untuk menyampaikan tentang kebiasaan ucapan ultah, perayaan tahun baru Muslim, ataupun Masehi, dan lain-lain, agar mudah diterima oleh tetangga atau teman atau saudara? Jazakumullah khair, barakallahu fiq. Wa jazakillah khair, wa fiq, barakallah. Baik. Yang pertama, urusan mudah atau tidak mudah, urusan diterima ataupun tidak diterima, ya, itu adalah bukan wewenang kita, ya. Jadi kita tidak mampu untuk menjadikan orang itu mudah menerima atau tidak mudah menerima. Kenapa? Karena kembalinya hal ini adalah kepada wewenang Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah lah yang mampu memberikan hidayah. Nah, ini yang poin pertama. Tapi poin yang kedua, ya, yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah kita mencari sebab. Dan tidak bisa kita pungkiri ada asbab atau sebab-sebab, ya, yang dapat memudahkan seseorang untuk lebih menerima dakwah kita. Nah, makanya cara Nabi SAW adalah dengan cara ta'liful qulub, melunakkan hati. Nah, melunakkan hati ini dengan berbagai macam cara. Di antaranya adalah dengan cara mengambil hati, ya, seseorang itu dengan ad-da'watu bil hal, ya, alih-alih ad-da'watu bil lisan, yaitu kita lebih mendahulukan dakwah dengan hal, dengan perbuatan dulu sebelum kita dakwah dengan lisan kita. Apa contohnya dakwah bil hal? Ya, dakwah dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita. Artinya kita di dalam hubungan bertetangga, bersosialisasi dan bermasyarakat, kita baik. Ketemu sama saudara kita semuslim, kita ucapkan salam, assalamualaikum, kita menyapa mereka, ya. Kemudian ketika kita memasak, kemudian kita bagi masakan kita kepada mereka, kita bagi-bagi hadiah untuk mereka. Ketika mereka ada kesulitan, kita bantu mereka. Ketika mereka lagi sakit, kita jenguk mereka. Ini adalah di antara hal-hal yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini adalah sesuatu yang dapat menautkan hati, ya. Makanya disebut dengan ta'liful qulub, yaitu menautkan hati dan melunakkan hati. Kita tunjukkan dengan akhlak kita, ad-da'watu bil hal, ya. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi adalah dengan cara, ya, yaitu kita menerapkan cara hikmah. Hikmah itu adalah wadu'u syai' fi mahallihi al-munasib, meletakkan sesuatu pada tempatnya yang sesuai, yang tepat, ya, itulah hikmah. Hikmah itu mengharuskan kita untuk paham sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, fi'lun ma yanbaghi 'alal wajhi alladhi yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi.
Hikmah itu mengharuskan kita untuk tahu ya apa yang kita kerjakan. Artinya kita harus punya argumentasinya, dalilnya, Al-Quran dan Sunnah. Tapi tidak cukup hanya kita punya tahu dalil, tapi juga kita harus tahu ya cara untuk menyampaikannya dan waktu untuk menyampaikannya. Karena itu Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menerangkan ada 3 rukun hikmah. Apabila salah satu dari rukun ini tidak ada, maka hilanglah hikmah tersebut. Pertama, ilmu. Artinya kita harus punya ilmu. Dan suatu hal yang tentunya tidak akan hikmah ketika seseorang melakukan pendekatan tanpa ilmu. Ilmu itu tidak lepas dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ilmu doang tidak cukup. Kalau diibaratkan ilmu itu seperti paket yang akan kita hantarkan, maka yang kedua al-hilmu, kesantunan, kelemah lembutan, itu adalah konveyernya, transportnya, penghantarnya, yang akan menghantarkan paket ilmu tadi. Ya, jadi ilmu perlu dihantarkan, dan yang bisa menghantarkan itu adalah al-hilmu. Ilmu bita'allum, ilmu didapat dengan cara belajar. Al-hilmu bitahallumi, kesantunan dan kelemah lembutan itu juga kita dapatkan dengan cara berlatih. Gak ada alasan, wah saya memang orangnya karakternya keras, saya memang orangnya karakternya seperti ini. Itu gak ada alasan. Ya, karena ada akhlak dan ada adab muktasab yang bisa kita latih. Dan itu apabila kita pelajari dari cara-cara dan akhlaknya Rasulullah, itu sesuatu itu ya sebagiannya adalah sesuatu yang bisa kita pelajari dan kita latih, melatih diri kita untuk melakukannya. Baru kemudian yang ketiga adalah at-ta'anni, yaitu tenang, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa. Lawannya istijal, kesusu, gerusa-gerusu. Nah, istijal, kesusu atau tergesa-gesa ini adalah ya sifatnya kawan-kawannya syaitan. Banyak orang-orang itu yang gagal karena gerusa-gerusu, kesusu. Ya, pengen cepet-cepetan. Ya. Nah, ini diantaranya. Lalu kemudian yang ketiga adalah dengan cara al-utfu, empati. Empati ini mengharuskan kita untuk menempatkan diri kita ya bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita tadi dalam keadaan mereka jahil, dalam keadaan mereka ini belum punya ilmu. Kita coba tempatkan diri mereka. Kalau kita misalnya didekati orang, kemudian orang itu langsung tiba-tiba jeng-jeng, yo sampean iki ojo ngerayakno ulang tahun, iku acarane wong kafir iku. Ya, atau langsung kita sikat. Ya, itu acara bid'ah, itu acara gini. Nah, itu bagaimana kira-kira kalau kita dalam posisi seperti itu? Ya. Nah, jadi kita bisa belajar, mempelajari dengan menempatkan diri kita ya apabila kita menjadi orang tersebut. Artinya di sini ini merupakan bentuk dari pengejawantahan sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai bagi saudaranya sebagaimana yang dia cintai untuk dirinya. Dia senang dirinya itu bisa didakwai dengan cara yang baik, maka tentunya dia hendaknya mendakwai dengan cara yang baik ya. Ya juga di dalam hadis yang lain dikatakan apa namanya? Falyati ahadukum kama an tuhabba an apa namanya? Hendaknya ya kalian itu memperlakukan ya orang lain sebagaimana kalian ingin diperlakukan. Ya. Nah, jadi hendaknya kita memperlakukan orang lain itu sebagaimana kita kepingin kita diperlakukan seperti itu. Nah, itu diantara kuncinya. Lalu kemudian yang keempat, yang terakhir ya adalah ya kewajiban kita cuman al-balagh, menyampaikan. Ya. Adapun diterima tidak diterima itu adalah bukan urusan kita. Selama kita sudah menyampaikan dengan cara baik dan ilmiah dan hikmah. Dan jangan lupa kita doakan mereka. Artinya, ya, bukanlah suatu hal yang perlu untuk kita tutup-tutupi kalau kita tidak merayakan ulang tahun, kalau kita tidak merayakan tahlilan, kalau kita tidak merayakan ini dan itu yang mereka merayakan, itu nggak perlu kita tutup-tutupi, ya. Jadi biarkan mereka mengetahui maukif kita dalam hal-hal seperti ini, artinya kita punya prinsip dalam hal-hal ini, tapi di dalam hal-hal yang sifatnya muamalat, apalagi duniawiyah, maka kita tetap bermuamalat, berinteraksi dengan mereka dengan cara yang baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, ini yang terakhir ya, karena ada lagi pertanyaan ternyata. Bagaimana metode yang tepat untuk mengajarkan tauhid pada anak usia di bawah 2 tahun? Ya, kuncinya adalah dengan mentasmi dan talqin. Karena
indera yang berkembang di usia ini adalah indera pendengaran mereka dan penglihatan mereka, ya itu juga sedang berkembang. Karena itu yang paling utama adalah Anda sering-sering mentasmi', memperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah, memperdengarkan Al-Qur'an, memperkenalkan zikir dan seterusnya, ya, terutama kalimat tauhid, dan mentalkin mereka. Artinya mereka sedang belajar bicara, maka sering-seringlah untuk menyebutkan lafzul jalalah, Allah, Allah, atau kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Supaya apa? Supaya yang pertama kali hendaknya, ya sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, yaitu jika anak-anak sudah waktunya berbicara, maka hendaknya yang pertama kali engkau talkinkan kepada mereka adalah kalimat tauhid, agar itu yang akan diucapkan pertama kali oleh mereka. Tapi orang tua zaman now, mereka itu berlomba-lomba ngejar, abinya ulang-ulang abi, uminya umi, neneknya, kakeknya, semua berlomba-lomba agar anaknya pertama kali menyebutkan siapa dulu nih dari anggota keluarganya. Dan lupa, yang lebih utama adalah ketika mereka, anak-anak kita itu menyebutkan pertama kali penciptanya, Allah. Allah. Nah, ini adalah di antara tanda kebaikan. Karena apa? Karena ketika dia lahir, dia itu diawali kehidupannya dengan kalimat thayyibah, dengan diazani. Bagi yang meyakini ataupun bagi yang berpendapat, ya, dianjurkannya mengazani. Adapun yang berpendapat hadisnya dhaif, silakan dia tidak mengazani, tapi dia tetap harus, ya, berupaya untuk memperdengarkan kalimat thayyibah. Ya, misalnya dia memperdengarkan syahadat, atau dia memperdengarkan kalimat tahlil, atau dia memperdengarkan kalimat tasbih, atau dia, intinya secara umum mutlak itu boleh, dan ini tidak termasuk bid'ah, ya. Dan kemudian ketika dia berbicara pertama kali yang disebut adalah lafzul jalalah, kelak insya Allah Allah mudahkan ketika dia meninggalkan dunia ini, dia juga mengucapkan kalimat tauhid, ya. Ya wallahu taala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa disampaikan untuk kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.